Oke teman-teman, nih jam 8 pagi kita check out menuju ke terminal Y Batu. Nah ini walaupun penginapannya ala-ala bangunan lama gitu ya, tapi karena bersih, terus juga nggak ada sarang laba-laba yang menggantung, jadi kesan horornya tuh nggak ada gitu. Bener-bener homey banget sih. Oke teman-teman, kembali lagi di video perjalanan saya. Dan video perjalanan ke Danau Ranau kita awali dengan naik ojek pangkalan menuju terminal Y Batu Krui yang berjarak sekitar 2 km dari penginapan. Sebelum lanjut perjalanan lebih jauh, saya ingin menginformasikan bahwa tidak ada angkutan umum yang melayani rute langsung dari Krui menuju Danau Ranau. Jadi kita harus 2 kali naik angkutan umum. Dari Krui kita ke Liwa, dari Liwa baru lanjut ke Danau Ranau. Dari Krui ke Liwa ada 2 pilihan angkutan umum, yaitu ada bis Damri dan juga ada Elep, yang jadwal keberangkatannya pagi dan jelang siang. Pagi sekitar jam 9 dan siang sekitar jam 2 siang. Nah, yang saya bingungkan adalah dari Liwa ke Danau Ranau-nya naik apa? Ini nih tantangannya nih. Ini dia. Oke. Loketnya di mana Pak Damri? Oh, di dalam sini. Oke teman-teman, ini jam 8.26, jam setengah 9 saya udah berada di terminal Y Batu Krui. Itu ada pasar juga di situ, terus pintu masuk terminal ada di sana. Nah tadi naik ojek itu 20.000 dari Hotel Janitra ke sini gitu. Dan ini masih nunggu bisnya yang berangkat nanti sekitar jam 9 lewat. Soalnya bisa dari arah Damri. Dari mana Pak? Pugung ya? Oh, dari Pugung. Jadi dari Pugung tuh jam 7 kalau nggak salah. Jam 7 pagi dari Pugung, nyampe sini jam 9. Sama sore ada juga ya Pak? Damri ya? Oh jam 2. Dari Pugungnya jam 1. Nyampe sini jam 2. Jam 2:30 lah. Oke teman-teman, ini jam setengah 9 karena bisnya masih sekitar 30 menit lagi. Jadi saya mau sarapan dulu. Itu ada warung makan Padang sih. Dan BTW, bis-bis gede tuh nggak masuk sini. Jadi kalau kayak Ranau Indah, dia nanti di transit di depan. Tapi loketnya ada nggak sini Ranau Indah? Kayaknya oh di dalam sono Ranau Indah. Loketnya tuh di belakang. Nah ini gapuranya masih dibangun. Ya makan dulu deh. Oh pemun RSUD. Udah bangun RSUD juga. Kita makan dulu di warung Padang seberang terminal. Terminal Y Batu. Oke teman-teman, ini jam 9 pagi. Tadi makan 18.000. Dan ini ada bubur ayam Tegal juga. Kita lanjut lagi ke dalam terminalnya. Itu ada Elep baru sampai tuh. Untuk toilet nggak tahu sini di mana toilet ya. Kayak di dalam situ ada toilet sih. Nih Elep nih ke Liwa Krui Wayaheni tuh. Ini nggak tahu dari arah Liwa apa Wayaheni, kayak dari arah Liwa. Nah ternyata ini Elep keberangkatan jam 7 pagi dari Liwa ke Wayaheni Bengkunat. Sebenarnya dulu rute ini tuh dilayani oleh bis Damri, tapi entah sejak kapan si Damri off dari Wayaheni, akhirnya berganti arah dari Ratu Agung. Nah itu di belakang ada loketnya Krui Ranau Indah. Tuh. Nah tuh nomor teleponnya. Ini dia Damrinya. Oh iya. Ini dia Damrinya. Nggak tahu ini dari arah mana. Lah, belakang dia.
Ada dua kemungkinan. Ini dia bis yang akan membawa saya menuju Liwa, Kabupaten Lampung Barat. Jadi rute bis ini hanya sampai Liwa saja ya, tidak sampai ke Danau Ranau. Perjalanan dari Krui menuju Liwa ditempuh dalam waktu 1 jam dan kita akan melewati hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Dan rute bis ini baru dibuka sejak Februari kemarin, menggantikan rute bis Damri dari Weheni ke Liwa yang sudah off. Sekarang bisnya sudah dilengkapi dengan AC dan bisnya lumayan bagus tahun anggaran 2016. Jakarta, Pak. Lagi PTD apa bukan? Enggak, lagi jalan-jalan aja. Bismillah. Kosong bisnya. Di mana ya? Sini dulu deh. Iya. Dia nanas res. Nanas. Kalau untuk sosok. Dari terminal, bis ini langsung ambil kanan mengarah ke percabangan jalan ke arah Liwa. Jadi buat teman-teman yang mau naik bis ini, naiklah dari terminal Waibatu Krui. Jangan nunggu di pusat kota karena bisnya tidak melewati pusat kota. Enggak lah, mau dibedah. Ambil organ tubuhnya aja. Selain bermata pencarian sebagai nelayan, masyarakat Krui juga bermata pencarian sebagai petani. Selain itu, ada juga yang menjadi PNS, buruh, supir, pedagang, dan lain-lain, teman-teman. Dan bisa dibilang Krui ini kotanya slow living sih. Bahkan ini hari kerja ya, tapi kelihatan ya gini, santai-santai aja gitu. Di sini tuh dunia bergerak dengan lambat, teman-teman. Jadi buat kalian yang udah penat banget sama hingar-bingar kota, ini Krui nih bisa jadi salah satu destinasi wisata buat kalian menenangkan diri. Terus maju dulu. Nah, ini kita baru masuk jalan lingkar, teman-teman. Jalan lintas, sorry. Ya kecewa. Dalam kubur juga sama kok, sama-sama 2 kali 1 doang kita dikasihnya. Ditanyanya selamat enggaknya kita kan. Nah, itu ke arah Bengkulu tuh, sebelah kiri. Kita ke arah Liwa. Berapa tahun nyambung lagi tuh? Nah, kalau kemarin pas berangkat kita naik bis Mertasari lewatnya jalur TNBBS Tanjakan Sedayu. Kali ini pulangnya kita coba lewat jalur TNBBS yang mengarah ke Liwa, teman-teman. Sebenarnya sih sama-sama melewati hutan, yang bedanya itu adalah di kontur jalannya. Kalau kontur jalan yang kita lewatin ini TNBBS ke arah Liwa, kontur jalannya nanjak tapi tanjakannya tuh panjang, jadi nggak berasa gitu. Sedangkan kalau kita lewat TNBBS Tanjakan Sedayu, tanjakannya agak ekstrim. Makanya orang-orang kalau mau ke Krui, kebanyakan mereka lewat jalur ini. Walaupun hitungannya lebih jauh sih kalau dari arah kota Bandar Lampung. Dan ini kita melewati Sungai Wai Krui. Wai itu di sini artinya sungai ya. Kalau di Sunda itu kan, di Jawa Barat sungai itu Ci. Berarti ini kalau di bahasa Sundain jadinya Cikrui.
Oh iya, menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, daerah Krui atau Kabupaten Pesisir Barat ini menjadi daerah paling minim tindak kejahatan di Provinsi Lampung, teman-teman. Maka tak heran jika di sini kalian akan melihat motor-motor terparkir begitu saja di pinggir jalan, karena memang di sini nggak ada ruang buat para pelaku curanmor, karena jalannya itu ya udah jalannya kan ini aja ya. Jadi ketika ada info kehilangan motor, itu beberapa titik ditutup, teman-teman, dan si maling udah bingung tuh bakal mau kabur kemana. Nggak mungkin nyeberang laut Samudra Hindia yang ombaknya besar kayak gitu. Buat kalian yang belum tahu, jadi TNBBS atau Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ini itu berada di zona aktif sesar atau patahan Semangko, sebuah patahan atau sesar yang terbentang dari Lampung sampai ke Aceh dan menjadi sesar aktif terbesar di Indonesia. Nah, sesar inilah yang menjadi salah satu pemicu terjadinya gempa besar yang ada di Pulau Sumatera. Maka tak heran jika beberapa rumah-rumah di sini tuh masih menggunakan rumah kayu karena untuk antisipasi jaga-jaga terjadinya gempa. Untuk melihat lebih jelas sesar atau patahan Semangko ini, kalian bisa lihat ke daerah Ngarai Sianok yang berada di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Salah satu contoh gempa dahsyat yang disebabkan oleh pergerakan patahan atau sesar Semangko adalah gempa Liwak pada tahun 1994. Ada 200 orang meninggal dunia dan 2000-an lainnya luka-luka serta hampir semua bangunan rata dengan tanah. Dan Liwak ini adalah daerah yang akan kita singgahi nanti dan menjadi kota terdingin yang ada di Provinsi Lampung, teman-teman.
banyak pohon duren di sini. Tuh pohon duren tuh. Pohon duren. Wow. Banyak banget. Habis kosong. Banget pohonnya. Sayangnya belum musim, belum ada yang berbuah durennya. Mungkin awal tahun atau akhir tahun baru musimnya. Menurut penuturan warga lokal, jalur ini aman-aman saja kalian lalui jika kalian terpaksa lewat sini pada malam hari, tengah malam hari, atau dini hari. Jalur ini tidak ada begal. Pokoknya dari Krui sampai ke Liwa itu jalurnya aman teman-teman. Yang terpenting kondisi kendaraan kalian itu sehat, nggak ada rusak-rusak. Karena kalau sampai rusak di jalan agak repot, soalnya ini area hutan dan jarang sekali ada bengkel. Walaupun ada beberapa permukiman sih, tuh kayak di sebelah kiri. Kayaknya lebih enak lewat sini ya dibandingkan lewat hutan TNBBS yang tanjakan Sedayu. Karena kalau yang lewat tanjakan Sedayu itu, di hutan TNBBS-nya bener-bener nggak ada permukiman sama sekali teman-teman. Ini gapur apa nih?
udahlah. Ya Pak, makasih banyak ya Pak. Saya juga dari Jakarta, baru 3 tahun pindah ke Lampung. Saya dari Sunter. Jakarta Utara. Alhamdulillah sampai juga di Liwa, Lampung Barat nih jam 10.39. Tadi tarifnya 30.000 dan waktu tempuhnya 1 jam. Bapaknya ramah banget. Bapaknya dari Jakarta juga, terus dipindah ke sini baru 3 tahun. Oke teman-teman, jadi ini Damri yang satu lagi nih ke kebun tebu dia. Jadi ke arah Sekincau gitu. Dan ini saya mau ke toilet dulu. Toiletnya ada di mana? Nggak tahu juga nih. Saya mau ke Ranau, cuma katanya ke Ranau tuh nggak ada angkutannya. Jadi nggak Pak. Jadi bingung nih. Nah nih bisnya udah nyampe. Nah di sini ada warung-warung juga tuh buat kalian yang mau istirahat bisa di situ. Nah ini Elep Liwa, Krui, Waiheni. Dia dari arah Waiheni. Oh ya, tadi banyak yang nawarin juga ojek-ojek pas turun dari bis. Ada ojek pangkalan, di sini tuh ada ojek online namanya Drive. Tadi kayaknya saya ngeliat drivernya deh, lagi duduk di mana ya? Di sana apa di mana gitu. Ini ojek. Ini berangkat jam berapa Pak Elep Pak? Berangkat. Ini mau ke WC di sebelah situ WC-nya tapi gimana ini? Permisi. Permisi. Pak mau ke WC di mana ya Pak? Pak, kunci Pak. Oh B1 ini teman-teman. Unik banget anjir. Mungkin biar gak sembarang orang masuk kali. Ini. Ya, ini adalah penampakan toilet B1 teman-teman. Penuh dengan barang-barang. Alat mandi juga. Pak, udah Pak. Berapa Pak? 2.000. Kita lanjut lagi. Ini jam 11:02 udah mau zuhur. Jadi kita akan ke Bundaran, Tugu Bundaran kita akan ke Tugu Bundaran nyari tumpangan ke arah Danau Ranau. Katanya di sini nggak ada angkutan lagi nih dari Liwa ke Danau Ranau. Jadi harus numpang. Nih jalan kaki dari sini ke Tugunya itu sekitar 350 meter lah, deket. Oke. Cari tebengan di sana. Kalau nggak ada tebengan paling naik ojek. Ojek katanya 100.000 tadi ke Danau Ranau. Nah ini suasana Liwa kayak gini teman-teman. Di sini enak sih, udaranya sejuk. Walaupun cuacanya terik ya, lumayan panas. Oke, kita jalan kaki. Sayang banget ya, dari Liwa ini nggak ada angkutan yang ke Ranau. Jadi nanggung banget gitu. Mungkin karena beda provinsi kali ya. Ranau itu kan sebagian udah masuk wilayah Sumsel, sebagian masih Lampung. Dan di daerah sini tuh juga banyak penginapan teman-teman. Homestay lumayan banyak di sini. Nanti kalau gak ini ya udah saya nginep aja di sini. Tapi harus ke Ranau sih. Pengen nginep di sana kayaknya enak ya. Nah ini dia bundaran ini teman-teman. Kanan itu ke arah Bukit Kemuning, ke arah Sekincau, ke arah Lampung juga bisa. Nah ini kita ke arah Danau Ranau, Muara 2. Oke, itu ada masjid besar sih di situ. Enggak Pak.
Nah, di sebelah kanan ada lapangan nih. Nah, ternyata di situ ada tempat ngopi. Ngopi dulu kali ya. Ini lokasinya di nih, teman-teman. Lapangan apa nih, kagak tahu namanya. Cek dulu deh. Ini sih mau pesan kopi. Udah buka belum ya? Kenali. Oh, ada katsu, ada kentang. Nah, nih ada kopinya. 25, 20 standar lah harganya. Kayak di kota-kota. Chicken katsu. No, ini paket-paketannya. Paket subuh, paket zuhur. Tapi cerah gitu, tapi gerimis. Sebenarnya jarak dari Liwa ke Ranau itu tidak terlalu jauh, hanya sekitar 20 km saja. Mungkin jaraknya kayak dari Depok ke Taman Mini lah. Nah, yang membuat saya shock adalah tidak ada pilihan angkutan umum yang menghubungkan kedua tempat ini. Kecuali bis yang dari arah Jakarta ke Danau Ranau itu dia lewat Liwa. Cuma biasanya lewatnya pagi, teman-teman. Nah, ini dimsum 20.000, teman-teman. Segala pakai sumpit dah. Gue kagak bisa lagi pakai sumpit. Nah, sekarang saya mau coba cek harga ojek online dari Liwa ke Krui. Dan ini saya pakai aplikasi Drive. Dan Drive ini adalah satu-satunya aplikasi ojek online yang ada di kota Liwa, teman-teman. Kalau kemarin kan di Krui itu cuma ada Maxim ya. Nah, kalau di Liwa cuma ada Drive. Dan Drive ini adalah aplikasi buatan anak bangsa, tepatnya aplikasi buatan Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Aplikasinya bagus loh ini, setara Gojek sama Grab gitulah. Dan ini ternyata ongkos dari Liwa ke Danau Ranau itu Rp111.000. Termasuk murah sih untuk jarak 20 km lebih. Dan 100.000 ini ojek motor ya teman-teman, bukan ojek mobil. Kalau mobil paling 200-an lebih sih pastinya. Nah, ini totalnya 38.000, tadi dimsum 20 sama barusan beli kopi 18. Oke, ini masih di Kopi Kenali. Persis di depan lapangan apa sih itu namanya? Nggak tahu. Taman Kota Liwa kayaknya. Aturan dari tadi saya di sini nih sambil mantau. Saya malah di sono tadi. Sambil mantau truk-truk yang lewat gitu kan. Takutnya daerah sepi tebengan. Karena saya baru pertama kali banget nebeng di sini. Nah, di belakang sini juga ada toiletnya, enak banget. Ada toilet, ada musola di situ tuh. Lengkap. Oke, kita lanjut lagi perjalanan ini ke Danau Ranau, insya Allah. Nyari travel kali ya di depannya deh, yang agak sepian. Itu ada halte di situ. Nah, ini kita tunggu di sini. Ini ada angkot sebenarnya, coba nggak tahu ini angkot kemana. Di atas ini ternyata penginapan loh, Hotel Ono Syariah. Cuma nggak tahu harganya berapa, mungkin 200-an, soalnya bagus.
Keranau, danau. Oh, Ranau. Iya. Ini nggak keranau ini ya, Pak? Hah? Ini nggak keranau ya? Nggak Ranau. Udah nggak apa-apa. Tumpangan. Iya. Antara ke travel atau mobil-mobil bak. Pak nunggunya di atas di Aptupio aja. Oh, di sana nunggunya. Nanti kan ada mobil entah dari Pemda, dari nggak apa-apa. Oh gitu. Oh ya, ya siap. Santai aja. Ya, makasih banyak ya, Pak. Ya, makasih, Pak. Oh, jalan sana lebih ramai. Oke, kita belajar gila dulu, teman-teman. Ini banyak warung makan tuh. Oke lah, santai. Liwa ini daerah yang aman sih. Tenang aja, kalau sendirian juga aman di sini. Oh, bundaran ini dekat dari tempat tadi. Ya, ini enak sih, rame. Terus banyak orang-orang juga tuh di halte kayak mau nebeng ya. Oh, ini Taman HAM Tebiu. Di sini enak banget udaranya, sejuk gitu. Padahal ini jam 12:30 harusnya lagi panas-panasnya nih. Cuma ini sejuk banget di sini. Cuma haltenya nggak ada atapnya dah. Itu ada patung. Patung apa itu? Mungkin orang Liwa ada yang tahu. Nah, ini nunggu di depan RSUD Alimuddin Umar. Ya, di situ dah. Ini ada halte buat duduk-duduk. Oke, teman-teman, sekarang jam 1:30 siang, masih di Liwa dan saya belum dapat tumpangan menuju ke Danau Ranau. Ini enak banget sih masjidnya nih, adem banget. Nih kalau kalian terdampar di Liwa bisa nginep di sini nih kayaknya nih, tidur aja di sini, asal kuat dingin mah. Nanti saya mau ke WC dulu, bentar, kencing. Oke, teman-teman, dari Masjid Al Iman kita lanjut perjalanan lagi, cari tumpangan menuju Danau Ranau. Gak tumpangan sih, kalau ada travel saya naik. Travel, tumpangan, apapun itulah. Semoga dapat. Bismillah, bismillah, bismillah. Tadi udah berdoa sama Allah, semoga dapat tumpangan. Oke teman-teman, nih jam 13.40 di luar, cuacanya hujan. Tadi dari Kerui, Bu. Dari Kerui? Naik Damri. Iya, saya kira dari Liwa ada ke ini. Gimana dong ini? Gimana guys? Makan dulu guys, nasi uduk. Oke teman-teman, ini jam 15.51. Kayaknya saya naik ojek aja nanti ke Ranaunya. Kalau nggak ada ojek yang mau ambil pun
Ya paling saya nginep di sini. Tadi saya udah tanya-tanya di sini harga ada penginapan 100.000 sih. Gak nyampe 1 kilo ke arah sana. Gitu, paling nginep aja di sini. Tapi kalau bisa ojek ya ojek ke Ranau. Semoga aja hujannya lekas berhenti. Nah nih, gerimis. Oke lah, saya mau sholat dulu sambil istirahat di sini. Oke teman-teman, ini jam 4 sore dan saya udah pesimis kayak nggak bakal dapet tebengan. Jadi daripada nanti dapet tebengan terus malah turun di tengah jalan, takutnya malah susah lagi nyambungnya. Jadi saya putusin untuk naik ojek aja deh ke Danau Ranau. Itu pun kalau dapet ojeknya, kalau ada yang mau ngambil gitu. Dan ini nanti saya pesannya pas sudah berhenti aja hujannya, masih gerimis. Misalnya nggak dapat ojek online, ya nggak ada yang mau ngambil gitu ya, ya paling saya nginep di sini di Liwa. Oke teman-teman, ini udah jam 4:30 sore dan hujannya sudah berhenti sepertinya. Jadi langsung aja kita pesen drive. Saya udah nyerah ini. Selagi ada angkutan umum sebenarnya lebih enak naik angkutan umum, cuman ini kan nggak ada sama sekali gitu ya angkutan umumnya. Jadi ya mau nggak mau nebeng kok nggak nih ojek nih. Semoga aja ada nih. Ini drive. Ternyata nih aplikasi buatan Sulawesi. Baru tahu saya. Saya coba drive back. Ke lokasi ini. Nah, ke sini nih, kita akan ke sini, teman-teman. Alun-alun Danau Ranau. 113.000. Ini udah lintas provinsi loh Gojek. Bismillahirrahmanirrahim, kita coba pesan ya. Bismillah. Semoga ada. Alhamdulillah langsung dapet. Oke, ini abangnya udah mau TW sini. Alhamdulillah. Kita tunggu beres-beres, habis itu berangkat. Saya belum pesan penginapannya sih di Ranau, cuma saya udah nanya-nanya tadi. Namanya Bang Asep, kayaknya orang Sunda deh. Dan ini kagak jalan-jalan ya. Dan di chat juga nggak balas lagi. Alhamdulillah setelah nunggu hampir 20 menit akhirnya datang juga nih si abangnya. Tadi agak lama karena motornya sedikit gangguan teman-teman. Jadi kalau kalian mau ke Danau Ranau, kalian bakal ditanya mau ke Danau Ranau-nya mau ke mananya. Soalnya ada 3 tempat. Yang pertama ada Danau Ranau yang di Lombok. Lombok itu masih masuk wilayah Kabupaten Lampung Barat. Kemudian ada Ranau yang di Kota Batu, nah itu udah masuk Sumatera Selatan. Dan Ranau yang di Banding Agung. Kali ini saya akan ke Danau Ranau yang di Banding Agung karena di sana ada landmark tulisan Danau Ranau-nya. Sebenarnya lagi viral itu yang di Lombok sih, cuma kayaknya akses transportasi dari Lomboknya itu nanti agak susah kalau mau keluar. Jadi saya pilih di Banding Agung aja karena di sana nanti ada transportasi kalau kita mau ke Batu Raja atau Muara II gitu teman-teman. Dan juga kalau penginapan itu paling banyak di daerah Banding Agung. Alhamdulillah teman-teman, jam 6 sore kita udah sampai di Liwa. Kok bisa sampai di Liwa lagi? Nah jadi gini, jadi kita tuh tadi udah hampir setengah perjalanan menuju ke Danau Ranau. Terus si abangnya gak yakin kan, karena takut baliknya lagi ke sininya pasti udah malam. Dan jalan di sana tuh katanya agak rawan kalau ke arah Ranau. Jadi tadi kita diskusiin lagi dan akhirnya ya udah saya ngalah aja deh karena emang gak enak juga sama si abangnya. Dan pasti kalau saya pun diantar sampai Ranau nanti saya tetap kepikiran abangnya pulangnya gimana, takut gak selamat. Jadi ya udahlah, akhirnya tadi saya bayar sesuai argonya aja, nggak apa-apa.
Tadi saya juga dibantu cariin penginapan di Liwa sih sama si abangnya soalnya. Ya hitung-hitung biaya cari penginapan lah gitu. Dan ini alhamdulillah dapat di hotel Permata Hotel yang lokasinya mungkin sekitar 1,5 kilo dari pusat kota. Harganya 100.000 aja. Tuh, murah banget. Saya kira mahal gitu kan, ada embel-embel hotelnya, ternyata murah. Tadi tuh udah nyari di beberapa penginapan, ada Hotel Samra di pusat kota banget. Itu 150 tapi udah full. Terus di hotel di Nanti juga 100.000 tapi udah full. Terus hotel ada sih di Wisma apa namanya tadi tuh, di dekat pusat kota itu yang tadi kita beli kopi Kanali. Nah itu kosong sih, cuma agak kurang agak kotor, jadi ya udah kita cari-cari lagi dan dapatlah di sini Permata Hotel. Tadi disaranin juga di sana sih Hotel Rosa, Losmen Rosa, katanya 150-an. Jadi kalau di sini penuh kita mau ke sana. Tapi ya udah ada ini. Dan di sini tuh nggak pakai AC, udah dingin teman-teman. Karena ini Liwa. Dan ini malah nggak ada kipasnya tuh. Karena udah saking dinginnya juga. Dan ini penginapannya, wih, enak sih ini. Dapat anduk juga tuh, sabun sama dapat air 6 biji. Untuk kasurnya oke lah, lumayan. Terus ini ada selimutnya juga. Dan ini kamar mandinya. Bersih hitungannya. Tuh kamar mandinya bersih, luas, toiletnya jongkok lagi. Terus ada buat jemurnya juga di sini gitu. Jadi kita nggak jadi ke Danau Ranau ya teman-teman. Jadi emang susah banget sih angkutan dari Liwa ke Danau Ranau tuh, benar-benar susah. Jadi nggak tahu nih besok saya mau lanjut ke Ranau atau ya nantilah lihat gimana enaknya. Oh iya, colokan di mana ya? Masa ya nggak ada colokan ya? Iya juga nih, nggak ada colokan nih kayaknya. Iya anjir, kagak ada colokan. Lah iya. Gimana mau ngecas? Ya iya bener. Aduh. Ya iya lagi, nggak ada bener. Kok di bawah ya? Kagak ada juga. Entahlah. Untung masih ada power bank lah, masih aman. Oh ini colokannya ketutupan hordeng, sialan. Alhamdulillah. Oke teman-teman, jadi sebelum saya menutup video kali ini, saya ingin memberi kesimpulan bahwa tidak ada transportasi umum dari Liwa menuju Danau Ranau. Sebagai alternatifnya, teman-teman bisa naik ojek online seperti Drive atau ojek pangkalan. Kalau ojek pangkalan itu setelah saya tanya-tanya harganya kisaran 100 sampai 150.000 rupiah. Dan untuk mencari tumpangan di jalur Liwa ke Danau Ranau memang agak sulit. Setelah saya tanya-tanya ke warga lokal sih, memang supir-supir di sini tuh jarang mau kasih tumpangan kalau nggak kenal-kenal banget. Karena perjalanan dari Liwa menuju ke Danau Ranau kita akan melewati beberapa tempat sepi dan hutan-hutan teman-teman. Oke teman-teman, jadi harapan saya sih ke depannya rute bis Damri Perintis itu diperpanjang dari Liwa sampai ke Danau Ranau. Ya semoga aja ya. Dan satu lagi nih buat kalian yang ingin liburan ke Liwa dan kalian dengan tripnya sendirian, solo backpacker atau solo traveler, gak usah khawatir karena Liwa ini adalah salah satu daerah paling aman di Provinsi Lampung teman-teman. Jadi sok atuh berkunjung ke Liwa. Di sini udaranya dingin, sejuk, dan kalau pagi itu biasanya berkabut. Dan kayaknya di video berikutnya nanti saya bakal bikinin video khusus keliling pagi hari di kota Liwa deh. Saya penasaran rasanya jalan-jalan pagi di kota Liwa. Dan ini tuh jadi pengalaman pertama kali saya nginep di kota Liwa teman-teman. Oke, buat kalian yang penasaran dengan video berikutnya bisa ditonton, linknya ada di kolom deskripsi kalau videonya udah tayang atau ada di akhir layar kaca video ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.